Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 2019142030 semester 4 jurusan PG PAUD. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam zat gizi beserta fungsinya. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Zat-zat makanan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh yaitu yang pertama, protein. Protein diperoleh dari makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau protein nabati dan makanan dari hewan atau protein hewani. Fungsi protein bagi tubuh antara lain membangun sel-sel yang rusak, membentuk zat-zat pengatur seperti enzim dan hormon, dan membentuk zat inti energi atau 1 gram protein kira-kira menghasilkan 4,1 kalori. Yang kedua, lemak. Lemak berasal dari minyak goreng, daging, margarin, dan sebagainya. Fungsi pokok lemak bagi tubuh antara lain menghasilkan kalori terbesar dalam tubuh manusia atau 1 gram lemak menghasilkan kira-kira 9,3 kalori. Yang kedua, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, sebagai pelindung terhadap bagian-bagian tubuh tertentu dan pelindung bagian tubuh pada temperatur rendah. Yang ketiga yaitu karbonhidrat. Karbonhidrat berdasarkan gugus penyusunan gulanya dapat dibedakan menjadi monosakarida, disasakarida, dan polisakarida. Fungsi karbonhidrat adalah juga salah satu pembentuk energi yang paling murah karena pada umumnya sumber karbonhidrat ini berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya beras, jagung, singkong, dan sebagainya yang merupakan bahan makanan pokok. Yang keempat yaitu vitamin-vitamin. Vitamin dibedakan menjadi 2. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air atau vitamin A dan B. Dan yang kedua, vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Adapun fungsi-fungsi vitamin ini antara lain, yang pertama vitamin A. Vitamin A berfungsi bagi pertumbuhan sel-sel epitel dan sebagai pengatur kepekakan rangsang sinar pada saraf dan mata. Yang kedua, vitamin B1. Vitamin B1 berfungsi untuk metabolisme karbonhidrat, keseimbangan air dalam tubuh, dan membantu menyerap zat lemak oleh usus. Yang ketiga yaitu vitamin B2. Vitamin B2 berfungsi dalam pemindahan rangsangan sinar ke saraf mata, dan enzim juga berfungsi dalam proses oksidasi dalam sel-sel. Yang keempat, vitamin B6. Vitamin B6 berfungsi dalam pembuatan sel-sel darah dan dalam proses pertumbuhan serta pekerjaan urat saraf. Dan yang kelima yaitu vitamin C. Vitamin C berfungsi sebagai aktivator macam-macam permen, perombak protein dan lemak dalam oksidasi dan dehidrasi dalam sel, penting dalam pembentukan trombosit. Selanjutnya yang keenam, vitamin D. Vitamin D berfungsi mengatur kadar kapur dan fosfor dalam bersama-sama kelenjar anak gondok, memperbesar penyerapan kapur dan fosfor dari usus dan mempengaruhi kerja kelenjar endokrin. Yang ketujuh yaitu vitamin E. Vitamin E berfungsi mencegah perdarahan bagi wanita hamil serta mencegah keguguran dan diperlukan pada saat sel-sel sedang membelah. Yang kedelapan yaitu vitamin K. Vitamin K berfungsi dalam pembentukan protrombin yang berarti penting dalam proses pembekuan darah. Selanjutnya yang kelima yaitu mineral. Mineral terdiri dari zat kapur, zat besi, zat fluor, natrium dan klor, kalium, dan yodium. Secara umum, fungsi mineral adalah sebagai bagian dari zat yang aktif dalam metabolisme atau sebagai bagian penting dari struktur dan sel serta jaringan.
Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.